Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang diridhai Allah. Alhamdulillah, marilah kita tanamkan dalam hati dan lisan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat terus istiqomah dalam menjalankan ibadah wajib seminggu sekali, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima di sisinya. Marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil menjalankan dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, beserta para sahabat, keluarga, dan seluruh umat yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak khatib sendiri, keluarga, dan seluruh jamaah yang hadir dalam salat Jumat agar terus berikhtiar dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan modal ketakwaan kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan karunia-Nya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus berikhtiar dan meraih cinta dan kasih sayangnya. Caranya adalah dengan konsisten mengerjakan segala sesuatu yang diperintah, baik perintah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan lainnya, maupun perintah sunnah seperti berkurban di hari raya Idul Adha. Dengan begitu, Allah mencintai kita semua. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau, yaitu tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah ia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Amal sunnah yang bisa kita lakukan banyak macamnya. Salah satunya adalah berkurban. Berkurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu sunnah muakkadah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkurban setelah melakukan salat Idul Adha, baik dengan hewan unta, sapi, kambing maupun domba. Ajaran tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berkurban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, serta merupakan salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah segera menyiapkan pahala bagi yang berkurban meskipun pisau baru saja digesekkan pada leher hewan kurban, bahkan sebelum darahnya membasuhi tanah. Hal ini merupakan pahala atas ketaatan yang telah berkurban dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, Nabi bersabda, tidak ada satu amalan pun yang dikerjakan manusia pada hari raya kurban yang
lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu adalah pada hari kiamat akan datang beserta tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah telah diterimanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lapangkanlah jiwamu untuk melakukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terlepas dari keutamaan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Bunyah li Talibi At-Tariq Al-Haq menerangkan bahwa pada satu ketika Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala atau ganjaran yang diterima oleh umat Nabi Muhammad yang berkurban. Lalu Allah menjawab, pahalanya adalah setiap helai rambut hewan kurban aku berikan kepadanya 10 amal soleh, dan aku hapus 10 dosanya, dan aku angkat 10 derajatnya. Ketahuilah wahai Daud bahwa hewan kurban merupakan kendaraan, bahwa hewan kurban dapat menghapus dosa. Demikianlah khutbah Jumat tentang keutamaan dan pahala yang diperoleh orang berkurban. Semoga dapat mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, serta tergolong hamba yang taat dan tabah dalam menjalankan segala perintahnya.